Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di YouTube ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selengkapnya teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Dan pertanyaan ini berasal dari Bunda Rahma dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan mempunyai 1 orang anak. Nah, di sini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan per bulan sebesar 2 juta rupiah ya teman-teman. Dan di sini untuk memudahkan mengelola keuangan supaya nanti keuangannya juga tidak bercampur ya teman-teman. Nah, saran aku di sini Bunda Rahma bisa menggunakan dompet organizer seperti yang aku contohkan di video ya. Dan di sini teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, apabila ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing juga, teman-teman bisa langsung saja DM ke Instagram aku. Untuk linknya sudah aku sematkan di description box ya teman-teman. Di sini mungkin ada juga bunda-bunda yang pendapatan per bulannya itu 2 juta. Nah, mungkin untuk pengeluarannya itu berbeda ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamain. Misalkan Bunda A misalkan dengan penghasilan 2 juta bisa nabung per bulan. Sedangkan Bunda B gitu ya, pendapatannya sama dengan Bunda A yaitu 2 juta, tetapi justru kurang untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, semua itu disebabkan karena banyak faktor ya teman-teman. Misalkan juga seperti jumlah anak, kemudian juga misalkan sewa rumah ataupun juga menempati rumah sendiri kayak gitu ya. Dan masih banyak faktor lainnya karena memang kebiasaan dan juga kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman, di sini kita fokus saja kepada keuangan kita di keluarga kita masing-masing, bagaimana kita mengelolanya agar keuangan itu bisa cukup, terus juga bisa nabung di setiap bulannya ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh untuk rincian mengelola pendapatan 2 juta per bulan untuk keluarga Bunda Rahma ya. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan apabila pendapatannya sama, tinggal menyesuaikan saja untuk pengeluarannya ya. Dan di sini langsung saja aku membuatkan rincian untuk mengelola pendapatan sebesar 2 juta per bulan. Yang pertama di sini untuk kewajiban, dan seperti yang sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi yang pertama membayar listrik per bulannya sebesar Rp100.000. Kemudian juga untuk membayar sewa rumah per bulan yaitu sebesar Rp400.000. Dan Bunda Rahma mengikuti arisan per bulannya membayar Rp150.000 ya. Dan di sini teman-teman, untuk kewajiban aku total yaitu per bulannya membutuhkan anggaran sebesar Rp650.000 dari gaji sebesar 2 juta. Di sini dikurangi 650.000 untuk membayar kewajiban. Jadi sisa gajinya itu ada Rp1.350.000 ya. Kemudian dari sisa gaji ini yang nantinya akan aku buatkan untuk rincian kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini sangatlah penting ya teman-teman. Apa saja untuk kebutuhan pokoknya? Yang pertama untuk membeli beras. Di sini aku anggarkan per bulan Rp160.000, atau kalau 1 bulan itu sekitar 15 kilo ya teman-teman. Karena di sini itu ada 2 dewasa
dan juga 1 orang anak yang masih kecil ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa cukup ya teman-teman. Kemudian untuk membeli gas di sini per bulan aku anggarkan Rp40.000. Yang ketiga untuk berbelanja bulanan. Nah, di sini anggarannya itu lumayan mepet ya teman-teman. Jadi per bulan aku anggarkan Rp200.000. Kemudian untuk biaya makan per bulannya di sini aku anggarkan Rp600.000. Dan kalau kita bagi ke dalam belanja mingguan, per minggunya Rp150.000 ya teman-teman. Kemudian di sini aku total untuk kebutuhan pokok yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp1.000.000 ya. Jadi dari sisa gaji Rp1.350.000 dikurangi Rp1.000.000 untuk kebutuhan pokok. Di sini masih tersisa anggaran sebesar Rp350.000 ya. Dan di sini aku tuliskan untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama untuk membeli bensin, per bulannya di sini aku anggarkan sebesar Rp100.000. Kemudian untuk membeli kuota ya teman-teman, itu aku anggarkan Rp70.000 per bulan. Dan di sini selanjutnya untuk jajan, karena tadi juga mempunyai 1 orang anak yang masih kecil ya teman-teman. Dan biasanya juga kalau anak-anak itu suka jajan ya. Dan di sini untuk jajan itu aku anggarkan Rp100.000 per bulan. Lalu di sini untuk dana darurat aku anggarkan Rp50.000 dan untuk sedekah sebesar Rp30.000 ya teman-teman. Jadi total untuk kebutuhan lainnya yaitu Rp350.000 ya. Jadi untuk uangnya itu sudah habis ya teman-teman. Nah, di sini kan belum ada tabungannya ya teman-teman. Tapi di kewajiban tadi, Bunda Rahma itu kan ikut arisan. Nah, uang arisan itu bisa kita jadikan sebagai tabungan ya teman-teman. Jadi sama aja kayak kita nabung per bulan ya. Dan nanti kalau uang arisannya itu udah keluar ya teman-teman, jadi uangnya kita simpan sebagai tabungan ya. Nah, ikut arisan juga cocok ya buat teman-teman yang mungkin itu kalau nabung di rumah selalu keambil terus. Jadinya kalau ikut arisan itu kan lebih aman kayak gitu ya teman-teman. Biar nanti tabungannya itu bisa terkumpul sesuai dengan target yang kita tentukan. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari aku, cara mengelola pendapatan sebesar 2 juta per bulan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bunda Rahma dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan sebelum berpisah, di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.